apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sudah 2 hari seorang gadis berusia 17 tahun di kota Palembang menghilang dari rumah. Orang tua lapor ke kantor polisi. Diduga tali kekang terputus, sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara menyerempet dermaga 7 Ulu di kawasan Kampung Kapitan, Palembang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diumumkan. Pemohon SKCK di Polrestabes Palembang membludak. Seorang gadis remaja berusia 17 tahun di kota Palembang menghilang dari rumah sejak 2 hari terakhir. Meski pihak keluarga sudah berkeliling untuk mencarinya, namun sang anak belum juga ditemukan. Khawatir terjadi sesuatu, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Raut muka sedih terlihat dari pasangan suami istri Andi Tono dan Elisa saat mendatangi kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Warga 16 Ulu Seberang Ulu 2 Palembang ini mengaku putri mereka bernama Aliyah Raditya Putri sudah 2 hari ini menghilang dari rumah. Karena khawatir akan keselamatan anak mereka, keluarga ini pun melaporkannya kepada polisi. Gadis berusia 17 tahun itu awalnya minta dibelikan sesuatu kepada orang tuanya. Namun karena tidak dipenuhi, sang anak pergi dari rumah mengenakan pakaian olahraga basket. Meski pihak keluarga sudah berkeliling mencari sang anak, namun Aliyah belum juga ditemukan. Jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 terus mengenakan pakaian apa? Kaos merah, kaos basket merah, SMP 1, ada tulisan ARA di belakang di pundaknya. Di pundaknya, Bu? Iya. ARA itu singkatan nama dia. Sebenarnya izinnya kemana, Bu? Nggak izin. Cepat pulang. Cepat pulang lah. Kami sayang sama kakak. Bunda tidak marah-marah lagi. Andi dan Elisa berharap putrinya dapat segera ditemukan dan berkumpul kembali bersama keluarga. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas sedang beraksi di siang hari di kota Palembang. Mereka menggasak 1 unit sepeda motor yang ditinggal tidur oleh pemilik. Komplotan pencuri sepeda motor beraksi menyasar 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko lemari yang berada di Jalan Sematang Porang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Tak butuh waktu lama, dalam 5 menit komplotan pelaku yang berjumlah 3 orang ini menggasak sepeda motor. Aksi 3 orang pelaku yang melakukan curanmor ini terekam kamera pengawas. Mereka memanfaatkan kelengan pemilik motor yang sedang tertidur pulas di dalam toko dan tidak menggunakan kunci tambahan saat motor diparkir. Orang ngambil motornya tuh aku kan juga dari CCTV baik. Nah, caranya tuh dia tuh belok dari sana kan, dari jalan besar. Dari jalan besar turun dari motor. Yang sikok turun dari motor, yang belakang sekali kan Bang Tigo. Nah, yang belakang nih turun pakai celana pendek. Aku juga gambar dari CCTV ya. Nah, dia lah tegak lah ngambil motor tadi. Tidak bisa balik lagi ke kawannya tadi. Nah, di kawannya bola dulu mungkin ya, karena turun lagi dia. Nah, ngambil yang kedua kali bisa lah. Pakai kunci T ya? Kurang tahu gitu ya. Kita ke motor tuh tidak ada digembok? Tidak digembok memang, cuma dikunci. Motor apa, Bu? Motor Beat. Warna merah putih. BG-nya berapa? BG-nya ini. Sudah melapor? Sudah, lapor ke Kapolsek Sako. Kapolsek Sako. Pencurian sepeda motor ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di kawasan ini. Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian 15 juta rupiah. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Seorang pria di kota Palembang menjadi korban pencopetan. Modus pelaku berpura-pura membantu korban yang sedang beristirahat karena sakit di dekat jembatan Ampera.
Kurniawan warga Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir mengaku telah menjadi korban pencopetan saat bersirahat di atas jembatan Ampera. Akibatnya 1 unit ponsel milik korban hilang dicuri para pelaku. Kejadian itu bermula saat korban yang sedang sakit atau tidak enak badan beristirahat di dekat pagar jembatan Ampera. Namun tidak berapa lama datang 2 orang pria yang berpura-pura ingin membantu dengan cara membopong tubuhnya ke tempat yang teduh. Rupanya di saat itulah salah satu pelaku dengan cepat mengambil ponsel milik korban. Pagar, datanglah 2 preman itu. Tanya ngomong-ngomong bentar yo, ngobrol, ada masalah apa kau tuh? Masalah cewek baik katanya kan. Udah ikut aku baik gitu, minum katanya kan, diajak minum katanya malah. Aku diam, aku sorry, aku jawab kan. Setelah itu datanglah 1 lagi orang teman kan, nolongin aku, aku dibopong kan sama 1 yang temen itu. Nah, yang 2 tadi yang pakai baju hitam kan, yang 2 anak pang itu tadi kan pakai baju hitam. Nah dia Ica tuh nak bantu aku nolongin. Nah tangan aku kan digeret, ditarik lah. HP aku yang di kantong sebelah kiri itu diambil, digerogohnya. Aku terasa tapi aku halangin tuh nggak bisa kan, tangan aku ditarik dia kan di sini kan. Atas kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian sebesar 3,5 juta rupiah. Polisi menduga para pelaku merupakan kawanan copet yang kerap beraksi di atas jembatan Ampera. Sementara kasus ini masih didalami penyidik dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga melakukan penipuan dan penggelapan jual beli proyek pengerjaan jalan, bakal calon wali kota Palembang Charma Afriyanto dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. 5 korban diduga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Charma Afriyanto dilaporkan ke Mapolda Sumatera Selatan. Ia diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang. Diketahui Charma merupakan bakal calon wali kota Palembang yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilkada Kota Palembang. Charma dilaporkan oleh seorang wanita bernama Roisha Halidazia lantaran diduga telah melakukan tindak pidana penipuan jual beli proyek pengaspalan jalan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Korban diiming-imingi proyek sebesar 5 miliar rupiah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, namun diminta menyetorkan sejumlah uang. Korban yang percaya menyetorkan uang tersebut secara bertahap hingga mencapai 502 juta rupiah. Namun setelah beberapa bulan, proyek yang dinanti-nanti tak kunjung ada, sehingga membuat korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Sumatera Selatan. Melaporkan seseorang yang bernama Charma Afriyanto, yaitu bakal calon wali kota Palembang, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan 378 atau 372. Kronologi pertama, jadi klien kami ini dijanjikan proyek di LHK Kota Palembang. Terus terlapor ini meminta uang pelancar proyek, yaitu sebesar 502 juta rupiah. Jadi uang 502 juta itu diberikan kepada terlapor itu secara bertahap. Itu pertama 306 juta pada bulan Februari 2023. Dan terakhir itu April 2023. Jadi sampai sekarang proyek itu tidak ada. Selain korban Roisha Halidazia, terdapat juga 4 orang lainnya yang diduga menjadi korban penipuan jual beli proyek di pemerintah Kota Palembang yang dilakukan oleh Charma Afriyanto. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.